Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, jamaah para pencinta Al-Quran yang mudah-mudahan dengan keberkahan kedudukan majlis khatmil Quran Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita, murid-murid kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita dan semua penyakit yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita, baik yang zahir maupun yang batin. Yang terhormat al-mukarram al-muhtaram guru kita al-ustaz Muhammad Arif beserta keluarga. Yang terhormat al-mukarram al-muhtaram hadir juga di sini Ummi, keluarga besar dari Bang Muhammad Ibnu Setiawan, santriwan santriwati, bahkan pemirsa Istana Al-Quran Channel yang saat ini tak kuasa untuk menahan getaran kerinduannya kepada Al-Quran, sehingga kendati pun tidak dalam tempat yang sama tetapi tetap mengikuti dan berharap keberkahan majlis khatmil Quran. Salam hormat dari kami keluarga besar Istana Al-Quran 6 Komaruzzaman yang berada di daerah Parung, Bogor. Jamaah sekalian yang berbahagia, malam ini tentu menjadi istimewa dan kemenangan buat AB. Kenapa AB bilang ini kemenangan buat AB? Karena sejak dari Buaran, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa Bang Ibnu ini awalnya adalah santri Kalong, Bang Zainal ya. Sekarang beliau sedang belajar di negeri Yaman. Sudah 3 tahun beliau berada di sana. Dan itu turun naik semangat beliau. Bahkan satu waktu beliau sempat tawakuf, nggak kelihatan lagi di Istana Al-Quran. Dan memang Abi biarkan, karena Abi punya keyakinan Al-Quran selalu memilih. Al-Quran selalu memilih siapa orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menyimpan Al-Quran 30 juz di dalam dadanya. Satu waktu Bang Ibnu datang lagi ke AB, dan AB bilang, Bang, kalau pengen nyenengin orang tua, cara yang tidak mungkin gagal adalah ketika kita istiqomah bersama Al-Quran. Gak mungkin gagal. Kalau engkau sarjana, mungkin hanya engkau yang bahagia. Kalau engkau sampai doktor, mungkin hanya engkau yang jadi mulia. Tetapi orang tuamu biasa-biasa saja.
Kalau bersama Al-Quran, maka semua yang terkait dengan kita, terkhusus orang tua kita, akan menjadi orang yang mulia. Apalagi cuma urusan dunia, terlalu sepele, terlalu kecil. Apa yang tadi habis baca dalam pembuka, sebenarnya itu cukup untuk menguatkan kita istiqomah bersama Al-Quran. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Gak sembarangan. Ini Al-Quran turun dari Dia Allah yang Maha Pengasih, Dia Allah yang Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Allah yang sampaikan bilang kau bersama Al-Quran, engkau mempunyai tingkat kecerdasan yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Jikalau engkau mengerahkan segala kemampuan bersama Al-Quran, maka engkau adalah orang-orang yang mengetahui kata Allah. Bahkan pada ayat lanjutannya Allah menceritakan itu Al-Quran adalah kabar gembira, basyiran wa nadhira. Abi kalau setiap membaca di ayat ini, mana ada orang yang mau mendapatkan berita buruk? Nggak ada. Mana ada orang yang mau mendapatkan kesulitan? Nggak ada. Tetapi saat engkau diberikan jalan keluar yang begitu jelas dan berkali Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ini bukan sembarangan nih ayat Al-Quran yang kau pegang mushaf itu siang dan malam. Saat kau kerukkan dahi dari lantaran kesulitan kau menghafal Al-Quran, saat tidurmu terganggu dan bahkan berkurang tidak seperti mereka dalam menikmati waktu malam, engkau masih bersama Al-Quran dan itu adalah kalam Allah. Enggak boleh sama. Dia harus mendapatkan prioritas dari Allah untuk kehidupan di dunia, terlebih nanti di yaumil qiyamah. Basyiran wa nadhira. Al-Quran itu menjadi kabar gembira, seakan Allah ingin menyampaikan bila engkau ingin selalu dalam kegembiraan, bila terus terlukis senyuman di wajahmu, tak menetes air mata dari lantaran dunia, maka ini ada Al-Quran yang menjadi pilihan yang bisa kau tempuh jalan-jalannya. Bang Ibnu beberapa kali Abi kuatkan, bahkan di tengah perjalanan, saat kemudian beliau agak terganggu karena diceritakan tentang pilihan disiplin ilmu yang lain, Abi bilang, bang, kelarin Al-Quran. Tidak ada ilmu yang pantas kau tukar dengan Al-Quran. Tidak ada ilmu yang pantas untuk kau sejajarkan dengan Al-Quran. Gak ada. Bahkan ketika beliau datang ke Abe bercerita ingin melanjutkan kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta, Abe bilang, kuliah, tapi kelarin dulu Al-Qurannya. Jangan kau gadaikan kemuliaan yang telah kau genggam dengan sesuatu yang bersifat formalitas. Kuliah kalau perlu sampai S3, tetapi bila kau tukar dengan hafalan Al-Quranmu, sungguh cukup label pengkhianat Al-Quran telah terjadi pada diri kita. Jamaah sekalian berbahagia, santriwan santriwati, kenapa begitu banyak dalil Allah meyakinkan bahwa ini Al-Quran dari Dia? Tanzilum mir rabbil alamin, wa ma huwa biqauli syair, wa ma huwa biqauli wala biqauli kahin. Karena Allah ingin meyakinkan kepada engkau yang sedang bersama Al-Quran, engkau sedang diperkenankan untuk melafazkan kalam Allah, dan itu sebuah keistimewaan. Cukup itu menjadi sebuah bukti engkau orang istimewa. Jamaah santriwan santriwati, rada gregetan kalau bicara tentang Al-Quran,
Karena memang banyak orang yang Allah ceritakan lari dari Al-Quran. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Allah ceritain. Maka berpaling. Siapa yang berpaling? Aktsaruhum, banyak di antara mereka yang lari, nggak percaya dengan Al-Quran. Mereka menganggap remeh. Bahkan ada orang yang berkata bahwa untuk apa kau menghafal Al-Quran bila tak mampu kau mengamalkan? Bila kau berani berkata, untuk apa kau menghafalkan Al-Quran bila tidak kau amalkan? Lalu bagaimana mungkin kami percaya kau mengamalkan dari sesuatu yang tidak kau hafalkan? Gak buat Bang Muhammad Ibnu terus istiqomah bersama Al-Quran. Abe bilang waktu itu sama Bang Ibnu, saat Abe harus meyakinkan pada sebuah kalimat, Bang Ibnu lihat Abe, lalu bandingkan dengan orang yang berusaha mempengaruhi untuk tidak bersama Al-Quran. Mana keberkahan yang Allah berikan? Ya, jemaah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengutip sebuah kisah yang termaktub dalam kitab Qutul Qulub. Di masa Umar Ibn Khattab, ada seseorang yang saban hari datang ke rumah Umar Ibn Khattab buat minta makan. Saban hari. Kemudian kata Umar Ibn Khattab, ahajarta ilallahi am ila Umar? Engkau sedang hijrah kepada Allah apa ke rumah Umar? Maka kemudian Umar Ibn Khattab berkata, ta'allamil Qur'ana fa innahu sayughnika an babi Umar. Belajarlah olehmu akan Al-Quran, maka Al-Quran akan membuat engkau merasa cukup, nggak perlu lagi datang ke pintunya Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ingin berkata, kalau engkau sudah bersama Al-Quran, kau tidak akan lagi pernah mengemis kepada makhluk, karena engkau adalah keluarga Allah di permukaan bumi ini. Nggak pantas. Bila engkau meneteskan air mata untuk urusan dunia, padahal engkau adalah keluarga yang memiliki dunia. Dan itu adalah mereka yang istiqomah bersama Al-Quran. Lelaki itu dipesan oleh Umar Ibn Khattab, maka kemudian dia menghindar, tidak pernah datang lagi ke rumah Umar Ibn Khattab. Sampai kemudian Sayyidina Umar menangis. Kemana nih orang-orang? Nggak nongol-nongol dia punya muka. Dicari berita, informasi, berita di mana nih orang berada, sampai ketahuan dia berada di sebuah tempat, dan kemudian Umar menyalaminya. Bagaimana kabar denganmu? Orang itu menjawab bahwa Al-Quran telah membuatku menjadi cukup dari segala sesuatu. Bagaimana bisa begitu? Kata lelaki ini, dia bilang, aku mengetahui bahwa rizkiku ada di langit. Dia baca sebuah ayat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi kalau kita lagi ngobrol berinteraksi dari Al-Quran, ditakut-takutin seperti apapun, orang Al-Quran tidak akan pernah takut, karena dia tahu betapa banyak janji Allah di dalam Al-Quran yang tidak mungkin tidak ditepati, dan itu kita menghafalnya. Saya tadi begitu mendapatkan informasi bahwa ayah beliau tidak bisa hadir. Iya bang, karena sedang bekerja. Ini luar biasa tekad. Allah berikan karunia dengan keterbatasan beliau tetap teguh dan semangat bersama Al-Quran. Buktiin bang.
Buktiin engkau bukan hanya membahagiakan kedua orang tuamu di dunia, tetapi engkau juga akan menyematkan kebahagiaan mahkota yang bercahaya nanti di surga. Nah, ini cuman ada banyak yang recokin Bang Ibnu dalam proses menghafal, banyak yang recokin. Cuman beliau memang orang yang rada kutip kolokan sama Abe, dikit-dikit datang ke Abe untuk cerita. Karena memang Abe bilang Abe pengen bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai orang tua. Kadang Abe menjadi teman, kadang Abe menjadi sahabat. Karena bagi Abe kebahagiaan ketika memiliki kalian adalah pada waktunya kalian akan bersaksi bahwa kita pernah bersama di istana Al-Quran. Dan itu yang Abe sampaikan kepada Bang Ibnu. Ketika beliau mau kuliah Bang, tapi kelarin dulu ya Al-Qurannya. Karena Mbah Yai Mas'ud begitu. Ketika beliau mendapatkan cerita muridnya yang sudah mencapai gelar doktor, beliau cuma biasa aja respon. Seneng, tapi biasa aja. Lebih senang lagi kalau santrinya kemudian punya pesantren. Berarti ilmu Al-Qurannya manfaat. Jadi kalau sudah bersama Al-Quran, bersiaplah untuk menatap kehidupan penuh warna, betapapun keadaanmu. Kita nggak dibikin lelah nggak. Lelah kita cukup. Engkau sudah lelah bersama Al-Quran, berpikir keras untuk menyambungkan dari satu ayat ke ayat yang lainnya, dari satu kaca ke kaca lainnya, dari satu surah ke surah lainnya, dari satu juz ke juz yang lainnya. Itu udah cukup kelelahan yang kau dapatkan, dan gak boleh dapat kelelahan dalam urusan dunia dan urusan nanti di yaumil qiyamah. Jadi berbahagia betul buat Bang Ibnu Mas'ud. Abe selalu ingin menyampaikan kepada kalian dan berkali-kali. Abe bilang sama semua anak kita wajib hafal Al-Quran. Abe bilang wajib. Kenapa? Karena orang tua yang mana yang akan rela melihat anaknya dalam kesusahan. Abe punya teman kelewat banyak yang dia sarjana, tetapi mereka dibikin carut marut dengan titel sarjana. Tapi kalau mereka punya Al-Quran, mereka akan menjadi orang yang dapat jaminan dari Allah. Dan Abe bilang, kenapa anak kita harus semuanya hafal Al-Quran? Kita nggak mau tekor ngurusin anak, nggak mau rugi. Kita pengen nanti pada saat kita berada di alam barzakh itu anak kita akan terus mengirimkan hadiah pahala. Dan ini yang nggak banyak orang yakin. Maka mudah-mudahan Bang Ibnu diberikan keistiqomahan. Abe akan terus mendampingi, karena alhamdulillah beliau akan melanjutkan kuliah. Ini ideal betul. Hafal Al-Quran, dia sarjana dan bahkan S2 sampai S3 Abe dukung. Tetapi Al-Quran prioritas. Enggak ada istimewanya kalau engkau kemudian tidak memiliki Al-Quran. Dan Abe begitu banyak membaca bagaimana orang-orang yang hidup bersama Al-Quran. Contoh paling sederhana, kita pernah ngaji di tempat ini. Bayangkan bila Nabi menjamin bagi orang yang setiap kali masuk ke rumahnya, kemudian sebelum masuk ke rumahnya dia baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka Allah akan berikan keberkahan pada orang itu. Nggak boleh miskin. Baru surat Al-Ikhlas, Bang Ibu. Yang bangun tidur kita disuruh baca, nggak pakai mikir, mulut kita langsung baca surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Furqan sih Romano dulu gua minta waktu setengah jam monders dulu. Surat Al-Ikhlas, Nabi yang bilang bila ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, sebelum itu dia baca Qul huwallahu ahad, maka orang yang membaca itu nggak boleh tertimpa kesulitan. Dia harus dalam keberkahan. Itu kalau baca sekali. Kalau dia baca 2 kali, maka setiap dia membaca 2 kali, bukan hanya dia yang nggak boleh susah.
istrinya, anaknya nggak boleh hidup susah karena ada seorang lelaki yang baca qul huwallahu ahad 2 kali sebelum masuk ke dalam rumahnya. Bagaimana dengan mereka yang baca 3 kali? Bukan hanya dia, bukan hanya anaknya, tetangganya akan mendapatkan keberkahan. Kayak apa dahsyatnya itu qul hu. Kalau cuma surat Al-Ikhlas disampaikan oleh Nabi, bukan hanya menjamin dirimu, anakmu, istrimu, keluargamu, tetapi tetanggamu. Kalau hanya satu surat Al-Ikhlas dibaca cuma 3 kali, nggak boleh mendapatkan kesulitan. Bagaimana dengan engkau yang menghafal Al-Quran 30 juz? Padahal kita sebagai pelaku penghafal Al-Quran, kita tahu tidak cukup 3 kali untuk merekam setiap ayat dalam pikiran dan menyimpan di dalam hati. Dia butuh puluhan kali. Kayak apa nasibnya orang yang bersama Al-Quran yang begitu indah telah ditentukan. Ya Bang Ibu. Atau kita mau pindah jadi nabi, siapa yang baca suratul Waqiah sehari 1 kali, lam tusibhu faqatun, nggak boleh nyentuh kepada orang yang baca itu suratul Waqiah kemelaratan kalau dia baca 1 kali. Kita tahu bagi mereka yang ingin menjaga hafalannya supaya tetap lancar, maka dia bukan hanya baca 1 suratul Waqiah, tetapi minimal dia harus membaca sehari menjadi wiridannya 5 juz dia harus baca. Ya Rabbana, itu yang akan terjadi kepada kalian bila istiqomah bersama Al-Quran. Nggak boleh sama. Lagi-lagi Allah sudah menginformasikan banyak dari mereka lari dari Al-Quran, nggak percaya dengan Al-Quran. Allah sudah sampaikan basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka akan berpaling, kebanyakan dari mereka akan berpaling dari Al-Quran. Nafisah, kau punya nama adalah wanita Al-Quran. Letakkan handphonemu karena engkau harus menghormati Al-Quran. Ya, Abi kalau buat sama anak ada waktunya kita menjadi teman, ada waktunya kita harus tegas. Karena orang Al-Quran hatinya lembut. Dia akan lupa dengan apapun yang ada di hadapannya kalau sudah bersama Al-Quran. Allah yarham, Abi punya guru Romo Yai Najib. Beliau yang ketika meninggal dunia, Abi sempat atau Abi datang sampai Abi mengiringi ambulan, dan itu alam ikut nangis saat beliau meninggal dunia. Beliau kalau sudah mendengar suara Al-Quran atau sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, beliau akan terhenti dari kegiatan apapun. Jadi kalau udah cinta, dia tidak akan bisa menoleh kepada siapapun, apapun itu, karena sekujur tubuhnya telah dibaluri oleh rasa cinta kepada Al-Quran. Dia tidak akan pernah merasa lelah, karena dia tahu sang kekasih yang bernama Al-Quran tidak akan pernah mengecewakan. Maka pada kesempatan kali ini Abe ingin memberikan motivasi kepada kita semuanya. Jangan termasuk orang yang Allah sebutkan lari dari Al-Quran. Kalian coba lihat bagaimana mereka lelahnya disiksa tanda kutip dengan urusan dunia. Dari hari ke hari, kemudian dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Ente nggak deket sama yang punya. Kalau kulhu, kalau kemudian surat Al-Waqiah,
itu akan menjamin engkau mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana dengan 114 surah, bagaimana dengan 30 juz yang itu kau ulang bukan hanya 2-3 kali, bahkan boleh jadi ratusan kali. Mungkin Nabi udah gak kehitung juz 1, juz 2, juz 3 udah berapa ratus kali kita ulang. Bukan cuma 3 kali Bang Muhammad. Bahkan kemarin Nabi menyampaikan pengajian dalam kitab Hilyatul Auliya, salah satu keutamaan karomah dari huruf shad, kalau dibaca, jadi ada orang Ansor yang kalau dia baca surat shad setiap kali sholat, di depannya ada puhunan, ketika sampai ayat sajdah itu puhunan kemudian menjadi sujud. Dari bacaan Al-Quran puhunan ikut sujud. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang berkecil hati kalau sudah punya Al-Quran, karena Al-Quran adalah melebihi dari jasa apapun yang kau dapatkan dari manusia. Al-Quran adalah kekayaan. Innal Qur'ana ghinan la faqra ba'dahu. Al-Quran adalah kekayaan, enggak boleh melarat kalau dia udah bersama Al-Quran, enggak boleh susah. Itu kenapa Abi berharap semua anak Abi ditentukan sebagai ahlul Quran, karena tidak ingin melihat mereka kesusahan dengan kehidupan yang cuma sebentaran. Dunia sebentaran, lagi dibikin susah, ngumpulin duit dari sedikit terus buat urusan cuma pengen beli rumah. Kalau orang Al-Quran, kenal Bang Reza? Kenal Bang Reza ya? Semuanya kenal Bang Reza. Bagaimana keadaan beliau saat sudah istiqomah dalam Al-Quran? Habis suka diskusi tengah malam, habis keluar jam 2, itu ada Bang Reza lagi ngedaras. Karena ini menjadi teladan dan bukti buat kita semuanya. Bagaimana kemudian Allah muliakan beliau. Wah, kalau datang ke istana Al-Quran jarang pakai motor, pakai mobil. Berkah Al-Quran sampai beliau punya mata. Bang Muhammad Arif, beliau punya mata, udah nggak pakai kacamata lagi karena dioperasi semuanya. Berkah Al-Quran. Jadi kita kudu serius bersama Al-Quran. Lelah yang akan engkau dapatkan akan menghabiskan lelah engkau untuk urusan dunia, karena kita akan dimanjakan. Selamat buat Bang Muhammad Ibnu Setiawan. Berjanjilah dalam hatimu untuk mengangkat derajat orang tua bersama Al-Quran. Nggak ada anak yang dia punya kerjaan, yang punya duit banyak, bahkan dia tidak akan bisa membahagiakan orang tuanya seperti mereka yang punya Al-Quran. Mudah-mudahan, karena ini beliau orang yang gigih, orang yang mudah-mudahan terus sampai akhir hayatnya dan kelak dibangkitkan bersama Al-Quran. Kita baca Fatihah buat beliau, Bang Muhammad Ibnu Setiawan. Mudah-mudahan Allah terus berikan keberkahan bersama Al-Quran. Istiqomah, istiqomah bersama Al-Quran. Bukti ini jangan tanggung-tanggung. Nyebur, udah terlanjur nyebur sekalian. Kalau udah bisa nyebur, sekalian kita bisa nyelam, biar kita bisa mengambil mutiara-mutiara yang berada di dalamnya. Dan lantaran kau punya Al-Quran, semua hajat beliau Allah ijabah. Allah muliakan beliau dan semua keturunannya, dunia akhirat, dengan keberkahan majlis khatmil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum ditutup dengan doa sama Bang Ibnu, satu Fatihah kita doakan khusus buat yang mewakafkan ini tanah istana Al-Quran yang hampir 5.000 meter ini.
yaitu Bapak Haji Guntur Aradia beserta keluarga. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Semoga diberikan keberkahan berlimpah. Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah. Semua hajatnya Allah ijabah. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi Al-Qur'an ya Rabbana. Ilahana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maafin tadi kelewat juga hadir di sini mudir Istana Al-Quran 4 ya. Ustaz Abi Haji Sirajuddin Ilyas, ini orang yang luar biasa. Salah satu orang yang telah diberikan keistimewaan dengan Al-Quran. Ya, Abi Sirajuddin, Abi tidak pernah mengundang beliau kemari, tapi beliau punya hati nyantol dengan Istana Al-Quran. Tiba-tiba beliau nongol. Walaupun jauh hanya dari Ciledug Istana Al-Quran 4. Dan bahkan Istana Al-Quran 4 tahun ini, bulan ini milad yang kelima. Mudah-mudahan terus diberikan keberkahan, diberikan panjang umur Abi Sirajuddin, dan diberikan kemudahan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dan kita aminkan bacaan doa khatmul Quran dari Bang Muhammad Ibn Setiawan dari AB cukup sekian. Tetap semangat wahai anak-anakku, tetap optimis, tetap kalian menjadi orang yang yakin bahwa di depan kalian terhampar banyak kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.